Saudara, ada kisah menarik sekaligus mengherankan dari Pekalongan, Jawa Tengah. Seorang buruh jahit di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah kaget mendapat surat dari kantor pajak meminta penjelasan atas transaksi bisnis senilai 2,9 miliar rupiah. Ia mengaku tidak pernah berbisnis dan hanya bekerja sebagai buruh harian lepas. Ismanto, warga desa Coprayan, mengaku rumahnya didatangi 4 petugas KPP Pratama Pekalongan pada Rabu siang. Dalam surat yang dibawa petugas tercantum nama, alamat, dan NIK sesuai KTP Ismanto. Namun ada perbedaan data RT dan RW. Terdapat pula lampiran rincian belanja kain dari sebuah perusahaan di Boyolali dengan total transaksi hingga 2,9 miliar rupiah. Lalu tak ajak ke sini bicara-bicara, ini atas nama Pak Ismanto, ada transaksi dari PT Kain ini dengan jumlahnya gitu sekitaran 75 juta, 65 juta dengan total 2,9. Ya, saya awalnya pas bilang kayak gitu kan saya, transaksi kain? Saya sih kayak gini Pak keadaannya, orang rumah saya aja kayak gini. Emang Bapak percaya kalau saya punya transaksi sebesar itu? Terus saya minta surat keterangan dari balik desa, saya bawa ke kantor pajak dan kantor pajak juga sudah itu ya selesaikan berarti. Sudah selesaikan, udah clear sih Pak sebenarnya Pak. Udah clear, emang bener datanya suami saya itu digunakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Jumat kemarin, Ismanto mendatangi kantor pajak Pekalongan untuk klarifikasi. Hasilnya diduga terjadi penyalahgunaan data diri oleh orang tidak dikenal. Kepala kantor pajak Pekalongan bilang surat dikirim untuk mengonfirmasi data transaksi bukan sebagai tagihan pajak. Nilai 2,9 miliar rupiah ditegaskan sebagai nilai transaksi, bukan nilai pajak. Itu datang karena dari surat tersebut belum ada respon. Kayaknya ini mendatangi, hanya menanyakan sebenarnya klarifikasi, benar enggak sih Pak, Bu, Anda ini melakukan transaksi nilai 2,9 sekali nilai transaksi ya, bukan pajaknya, bukan. Jadi ini pun dari nilai transaksi 2,9. Kalau misalnya nanti bisa dijelaskan, sebenarnya kami ingin klarifikasi, benar nggak sih melakukan transaksi dengan salah satu perusahaan tekstil itu nilainya 2,9. Sebenarnya itu saja. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Ibu Ulfa, istri dari Ismanto yang didatangi petugas pajak terkait transaksi senilai 2,9 miliar rupiah. Selamat malam, Assalamualaikum Bu Ulfa. Selamat malam Kak. Baik, Bu Ulfa, boleh dijelaskan kembali awalnya bagaimana sih bisa petugas pajak datang ke rumah? Terus apakah sebelumnya ada surat pemberitahuan dari kantor pajak yang Anda terima, disebutkan detail transaksi yang diduga dilakukan oleh ibu dan suami, seperti katanya kalau di berita pengantar tadi katanya sempat beli kain katanya. Gimana Bu? Sebenarnya nggak ada sih Kak, nggak ada apa itu namanya surat yang datang data untuk bahwa ini ada tagihan sekian kan enggak. Yang datang itu kan pas kemarin hari Rabu. Ada orang datang kan dari kantor pajak, itu sebenarnya itu bukan buat menagih, cuman buat mengklarifikasi atas nama suami saya. Iya, sifatnya bukan tagihan ya, tapi klarifikasi bukan. Begitu ya? Klarifikasi, emang itu kan nama suami saya dan nicknya suami saya. Oke, nah tapi kepala kantor pajak bilang katanya sudah kirim surat sebelumnya, tapi tidak ada respons. Benar nggak ada surat dari kantor pajak sebelumnya Bu Ulfa? Nggak ada Pak, nggak ada sama sekali. Nggak ada. Saya nggak pernah menerima. Nyasar kemana kalau gitu ya surat itu? Ya berarti sama sekali tidak ada surat ya? Nggak ada Pak, nggak ada sama sekali. Tapi yang bisa dijelaskan kepada publik soal Anda dan suami katanya bertransaksi senilai 2,9 untuk beli kain di Boyolali ya kalau nggak salah. Bisa diceritakan juga keseharian bagaimana sih sampai bisa akhirnya kok Ibu sempat menyangka nggak bahwa sempat dituduh, bukan dituduh ya, ini dikatakan lah ya bertransaksi sampai 2,9 miliar. Saya kan kesehariannya kan seperti ini ya, saya cukup kaget kan, pihak pajak datang kok ada itu kan kayak transaksi kain sekian sekian sekian. Ya saya
Hah, ini bukan saya Pak, saya cuma tukang jahit. Nggak mungkin kan saya punya transaksi segede itu dengan keadaan Oke. saya seperti ini, rumah saya seperti ini, gitu kan. Ya Oke. pihak pajak ya. mm, Tapi kan ini ada proximity ya Bu ya, boleh dikatakan Ibu ini kan tukang jahit begitu ya dengan suami. Iya. Dan yang dikatakan bertransaksi dengan Ibu itu kan katanya toko kain. Ini sebenarnya masih ada proximity, ada kedekatan, ada apa ya, konektivitasnya begitu, ada hubungannya. Nah kira-kira Anda mengenal toko atau perusahaan yang melakukan transaksi seperti yang tercantum dalam lampiran di kantor pajak itu nggak? Nama tokonya apa, letaknya di mana, itu diungkapkan juga nggak sama kantor pajak? Enggak sih Pak, itu sama sekali nggak diungkapkan. Saya juga nggak tahu itu PT apa, dari mana. Saya sempat cek di Google aja sih sebenarnya sama pihak pajaknya. Ini dari mana sih Pak? Tokonya itu, gitu. Oke, saya coba gali juga. Ini kan ada setelah Ibu dan suami mendatangi kantor pajak, ternyata kantor pajak mengatakan ini sebenarnya ada penyalahgunaan identitas, begitu ya Bu ya? Iya benar Ya. Pak. Nah saya ingin tanyakan, apa Anda dan suami ini pernah kehilangan dokumen identitas atau seperti KTP atau juga memberikan data pribadi kepada pihak lain sebelum kasus ini terjadi? Pernah nggak melakukan seperti itu atau kejadian seperti itu? Sama sekali enggak sih Pak. Saya nggak pernah ngasih identitas saya kemanapun tuh, saya nggak pernah kehilangan juga. Kan ada yang bilang ini gara-gara pinjol lah, apa utang bank lah. Sama sekali saya nggak pernah pinjol, nggak pernah utang bank, saya nggak pernah Pak, nggak pernah kehilangan gitu. Oke. Lalu proses klarifikasi, bagaimana dengan petugas pajak? Apa yang mereka katakan tentang kemungkinan identitas Anda disalahgunakan? Lalu apakah ada juga bukti yang mereka tunjukkan bahwa ini identitas Ibu atau suami Ibu ini juga disalahgunakan gitu? Ada yang dikatakan nggak sama kantor pajak? Saya kan minta surat keterangan dari Balai Desa Pak, saya bawa ke kantor pajak. Tapi memang itu bukan saya, tapi kantor pajak juga belum tahu siapa orangnya Pak. Siapa yang menggunakan identitas suami saya itu belum tahu. Oke. Itu ada kepastian nggak? Ini kan yang ngeri banget gitu ya Bu ya, kalau memang tiba-tiba orang biasa seperti kita ini tiba-tiba dikatakan punya transaksi miliaran gitu. Ini kan ngeri juga kalau memang ini terjadi kembali. Sudah ada kepastian nggak dari kantor pajak kira-kira supaya hal ini tidak terjadi lagi sama suami dan Ibu? Ya kalau itu ya Pak, saya sih menghimbau untuk masyarakat aja sih, biar nggak terjadi. Dari kantor pajaknya tapi tidak ada imbauan apa-apa ke Ibu? Iya. Ya itu sih, coba bilang lebih hati-hati lagi untuk menjaga identitas pribadi gitu kan, apa itu namanya, data diri gitu kan. Bisa jadi pas apalah dimintain kayak ini bakal dapat bantuan nih, minta KTP, minta KK gitu kan. Itu lebih hati-hati lagi, jangan percaya seperti itu. Oke. Tapi secara harfiah ada dampak nggak sih Bu ke kehidupan Ibu sehari-hari, aktivitas Ibu sehari-hari dengan adanya dugaan kata kantor pajak ya, dugaan transaksi 2,9 miliar itu padahal tidak ada sama sekali. Ada dampaknya nggak buat Ibu dan suami? Awal-awal saya sempat shock, stres, suami ya sempat meriang Pak. Karena sempat ini juga ya, sempat nggak karuan rasanya ya? Iya, karena lihat transaksinya yang sebesar itu kan Pak. Iya. Nah, ke depan kira-kira Ibu apa yang akan dilakukan Ibu dan suami? Apakah akan melaporkan ke polisi atau melakukan penyelidikan lagi ke kantor pajak? Karena ya ngeri juga kan kalau memang di kemudian hari terjadi kembali seperti ini. Tapi kan untuk mengusut seperti itu kan susah ya Pak ya. Nggak segampang yang kita pikirkan gitu kan. Oke, tapi kalau melibatkan aparat kepolisian sepertinya memang ada celah untuk bisa dilanjutkan Ibu. Karena mereka punya perangkat untuk mengetahui siapa sebenarnya yang punya transaksi itu dan mencatut nama suami Ibu gitu. Ada langkah ke sana, kepikiran ke langkah seperti itu? Ya, kepikiran sih ada Pak. Saya pengen tahu siapa sih orang yang menggunakan data pribadi suami saya untuk transaksi tersebut. Menggunakan data pribadi orang kecil kayak kita, digunakan untuk transaksi sebesar itu. Itu sangat merugikan banget Pak sebenarnya Pak. Iya. Nah, saya pengen juga minta pendapat Ibu nih. Ibu selama ini lapor pajak nggak Bu? Saya lapor pajak gimana ini Pak maksudnya? Ada pajak yang dikenakan nggak sama penghasilan suami misalnya atau penghasilan Ibu selama ini? Enggak sih Pak, saya kan Enggak ya, cuma karena guru jahit wira ya. swasta ya?
Iya, iya. Oke, tapi ada ada respons ataupun harapan ke depannya misalnya langkah yang sudah diambil oleh kantor pajak ini apakah sudah menurut Ibu sudah cukup atau perlu lagi ada penyelidikan lanjutan menurut Ibu? Ini kantor pajak masih mau menyelidiki ya Pak ya? Mau menyelidiki lewat itu PTK-nya itu. Mau diselidiki Masih oleh penasaran ke PTK-nya itu ya Bu ya? Iya, masih mau diusut oleh pihak pajaknya mungkin Pak. Iya, tadi kan saya sempat tanyakan juga Bu, apakah Ibu, apakah Anda juga sama KTP, suami ini pernah kehilangan KTP atau memberikan data pribadi ke pihak lain? Kata Ibu kan tidak. Tapi kalau meminjamkan pernah nggak? Misalnya mau ngurus surat-surat kendaraan bermotor atau mau ngurus hal lain, misalnya yang terkait keadministrasian kependudukan, kartu keluarga dan segala macam, pernah nggak dipinjamkan ke orang lain misalnya? Saya sih nggak pernah ya Pak ya. Cuma kalau emang kayak apa itu namanya coblosan gitu kan Pak, itu kan kayak diminta data diri gitu kan, fotokopi KTP, fotokopi KK gitu. Ya. Tapi kalau untuk meminjamkan ke orang lain saya nggak pernah Pak. Ya, berarti terakhir juga ada tadi sempat menyinggung soal imbauan ya, imbauan ke masyarakat, ada yang mau disampaikan Bu? Ya, untuk lebih hati-hati lagi dalam menjaga data diri kita. Jangan sembarang ngasih ke orang gitu, biar nggak terjadi hal seperti ini lagi. Sebenarnya sih banyak Pak katanya Pak, di Pekalongan ini banyak korbannya. Banyak ya kasus seperti ini ya? Iya, cuma saya yang viral aja gitu. Oke. Ya itu Ibu Ulfa aja yang nggak pernah minjemin, nggak pernah menunjukkan data diri ke yang lain, dicatut apalagi dipinjamkan ke yang lain, apa ditujukan ke yang lain gitu ya. Ini lebih berbahaya lagi, itu pesan moralnya perbincangan kita malam hari ini. Semoga tidak terjadi lagi ya Bu, kedepannya seperti ini cukup mengagetkan juga kan, cukup bikin kita terkejut juga ya. Baik. Saya sudah clear sih Pak, sudah clear sama pihak pajaknya, sudah clear, sudah udah. Baik. Aman insya Allah. Baik, terima kasih Bu Ulfa sudah berbagi informasinya di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu, sampai jumpa lagi, selamat malam Bu Ulfa. Iya, selamat malam Pak, terima kasih.